Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kuliah siang ini kita akan membahas tentang rekursi ya. Jadi rekursi itu adalah kalau Anda lihat gambar ini gitu ya. Ini adalah suatu gambar yang berulang ya. Saya masuk ke pertama tentang penemunya dulu. Jadi penemu teori rekursi itu adalah uh, Rosa Peter ya. Jadi dia mempresentasikan hasil penelitiannya uh, tentang rekursif Functionen. Nah, di sini definisi dari rekursif itu sendiri adalah ya terkadang kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek gitu ya. Mungkin lebih mudahnya untuk mendefinisikannya adalah kita menggunakan dirinya sendiri. Nah, di sini rekursif itu adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Nanti pada rekursif ini kita bisa gunakan untuk menentukan atau mendefinisikan suatu barisan atau fungsi ataupun juga bisa himpunan ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar yang didefinisikan secara rekursif, jadi secara berulang gitu ya. Anda bisa lihat sini gambar-gambarnya. Kemudian ini juga ada gambar gitu ya. Dan seterusnya. Sekarang saya masuk ke barisan ya. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu barisan secara rekursif. Misalkan saya punya di sini barisan bilangan pangkat dari 3 atau saya bisa tuliskan AN itu sama dengan 3 pangkat N untuk N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kalau Anda ini kan nanti barisannya itu berarti adalah 1, 3, 9, 27 gitu ya, dan seterusnya. Nah, atau mungkin sebelumnya Anda mengenal suatu barisan itu seperti yang tadi saya bilangin ya, ada suatu barisan bilangan misalnya 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Maka kita bisa menuliskan dia sebagai suatu apa namanya barisan secara rekursif. Nah, di sini dengan memulai atau kita menentukan dulu syarat awalnya gitu ya. Nah, di sini diketahui karena n-nya sama dengan 0, maka saya bisa tuliskan A0 sama dengan 1. Nah, dikatakan rekursif kalau kita bisa menuliskan suatu barisan suku ke n plus 1 atau ke n gitu ya, nanti bergantung dengan suku yang sebelumnya. Jadi di sini kalau tadi saya tahu A0-nya sama dengan 1, sedangkan A1-nya adalah 3, berarti kita harus membuat A1 sama dengan 3 itu berapa dari A0 gitu ya. Tadi kita tahu bahwa A0-nya adalah 1, berarti A1 sama dengan 3 itu sama dengan bisa 3 dikalikan 1 gitu ya. Kemudian untuk menentukan A2. A2 itu berarti tadi kalau kita masukkan di sini adalah 9 gitu ya. Nah, 9 itu bisa saya tulis dari 3 dikalikan dengan 3. Nah, 3 itu kita tahu bahwa A1-nya nilainya sama dengan 3. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa barisan yang bilangan pangkat dari 3 itu bisa saya tuliskan dalam bentuk rekursifnya adalah AN plus 1 sama dengan 3AN. Dengan A0-nya sama dengan 1. Nah, mungkin saya kasih contoh lagi. Saya stop dulu. Saya masuk ke Jamboard ya. Sudah terlihat Jamboardnya belum? Belum, Bu. Oke, saya share dulu ya. Ya, sekarang kalau misalnya saya punya contohnya ya.
sekarang barisannya adalah 1 gitu ya, terus 2, 4, 8, 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau saya tuliskan berarti A0-nya kita tahu berapa nih? A0-nya adalah sama dengan 1 ya. Kemudian saya punya A1-nya sama dengan 2. A2-nya sama dengan 4. A3-nya sama dengan 8. Nah, di sini berarti kita bisa menuliskan kalau yang A1 itu 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 1 gitu ya. Sama dengan 2. Nah, di sini kok sama dengan 2. Maksud saya kita bisa menuliskan nggak apa-apa. Sorry. Ya, sama dengan 2 dikalikan A0 gitu ya. Kemudian A2 itu sama dengan 4. 4 itu saya tuliskan 2 dikalikan dengan 2. Sama dengan 2 dikalikan A1. Dan seterusnya. Ini 2 dikalikan 4. Sama dengan 2 dikalikan A2. Jadi dari sini kita bisa menuliskan bahwa berarti AN akan sama dengan apa berarti? Atau saya mau ininya AN plus 1 ya. AN plus 1 itu akan sama dengan 2 dikalikan AN gitu ya, dengan A0-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau saya punya yang berikutnya, kalau saya punya barisannya, barisan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti bagaimana menentukan AN plus 1-nya? Gimana kira-kira? Dari sini kita bisa tahu ya, A0-nya itu sama dengan 0. Kemudian A1-nya sama dengan 1. A2-nya sama dengan 1. Dan seterusnya. Atau ini A3-nya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita kaitkan. Awalnya ini aja dulu. Jadi A1 itu saya bisa tulis sama dengan 1 sama dengan 1 ditambah 0 ya. Akan sama dengan 1. Atau bisa nggak Anda bisa melihat polanya tidak nih? Kalau yang ini kan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat dia bukan suatu barisan aritmatika atau geometri ya. Kalau yang tadi kan mudah ya. 1, terus kemudian 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya itu bisa kita lihat merupakan suatu barisan geometri ya. Kalau yang ini dia kan bukan barisan geometri maupun bukan barisan aritmatika ya. Nah, di sini terus selanjutnya saya punya ini A2 itu nilainya tetap 1 gitu ya. Atau ini 1 ditambah, ya ini terpaksa juga 0 gini ya. Sama dengan 1 lagi. Atau A3. Di sini A3-nya sama dengan, saya bisa tuliskan 2. 2 itu, nah kita punya yang suku sebelumnya itu adalah, kalau kita lihat di sini, bisa saya tulis 1 tambah 1 gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan 1 tambah 1. Nah, ini bisa saya tuliskan, ini berarti sama dengan, berapa ini? A2 ditambahkan A1.
itu A3. Nah, A4 itu nilainya 3 ya. A4 itu sama dengan 3. Nah, 3 itu bisa saya tulis 2 ditambah 1. Nah, 2-nya itu kita bisa peroleh tadi A2-nya adalah A3. Ya. Ini adalah A3 ditambahkan A2. Nah, dari sini kita bisa melihat suatu pola ya. Nah, Anda lihat lagi, ini ada 5. 5 itu berarti kan 2 atau 3 ditambah 2. 8 juga 5 ditambah 3. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan di sini. Berarti AN-nya itu ini akan sama dengan apa berarti? Berarti kalau kita lihat AN min 1 ditambahkan AN min 2 gitu ya. Nah, sekarang berlaku N-nya mulai dari berapa nih? Kalau tadi kita lihat, kalau misalnya dari A1, nah A1 bener nggak? A1 itu kan berarti kalau menggunakan yang rumus ini, berarti A0 ditambahkan A-1 ya, berarti kan tidak bisa ya. Berarti di sini kita mulai dari untuk N-nya sama dengan 2 berarti ya. Ini untuk N-nya sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal syarat awalnya aja yang kita tulis. Dengan di sini kita tulis dengan syarat awalnya adalah A0-nya sama dengan 0 gitu ya. A1-nya sama dengan 1. Nah, ini kita nyatakan, jadi barisan yang 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya itu kalau dituliskan dalam bentuk rekursif adalah yang ini gitu ya. Ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga misalnya ya. Saya punya suatu, nah kalau sekarang diberikan suatu relasi rekurennya gitu ya. Ini adalah CK-1 ditambahkan K dikalikan CK-2 ditambahkan 1. Diketahui C0-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 2. Nah, Anda, C1 ya. Maaf salah. C1 berarti. C1 sama dengan 2. Nah, berarti Anda disuruh menentukan berapa C2, C3, C4 gitu ya. Berapa ini? Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus rekursifnya tadi ya. Berarti di sini C2 itu akan sama dengan C1 ditambahkan K-nya itu berarti 2 itu ya, dikalikan C0 ditambahkan 1. Tadi diketahui C1-nya 2, kemudian C0-nya adalah 1, ditambahkan 1. Berarti hasilnya 5 ya. Oke. C3 berarti rumusnya adalah C2 ditambahkan 2 kali C1 ditambah 1 sama dengan C2-nya 5. Nah, artinya 2 dikalikan C1-nya adalah 2 ya, ditambah 1. Ini hasilnya sama dengan 10 ya. Bu, maaf. Itu harusnya C3 itu sama dengan C2 ditambah 3 C1 bukan, Bu? Oh iya, sorry. Kan 3. Ya, terima kasih. Ya, saya lupa. Ya, 3. Sorry. Ya, makasih, Mbak. Berarti hasilnya berapa? 12 ya? Hasilnya 12. Oke.
Untuk yang C lainnya Anda bisa mencari dengan menggunakan rekursif ini gitu ya. Jadi artinya rekursif itu dia bergantung dengan suku yang sebelumnya. Gitu, oke. Sampai sini belum ada pertanyaan ya kayaknya ya. Saya lanjutkan nih, saya stop dulu. Saya balik ke yang tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Jadi yang pertama, kita sebut sebagai langkah basis. Dan langkah basis ini adalah kita membuat atau merumuskan suatu syarat awalnya gitu ya. Kemudian yang langkah rekursifnya, kita membuat suatu aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh barisan yang bisa kita definisikan secara rekursif. Yang pertama, kalau saya punya AN sama dengan 2N tambah 1, maka di sini, ini belum secara rekursif ya. Jadi AN sama dengan 2N tambah 1 itu masih bentuknya belum bergantung oleh suku yang sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana ini Anda mendefinisikannya? Silahkan dicoba dulu. Ya, tadi punya yang pertama adalah AN-nya sama dengan 2N ditambah 1 ya. Tadi N-nya di soal mulai dari berapa ya? N-nya mulai dari 1 ya? 1, 2, 3. Terus, oke. Kalau saya masukkan, berarti kan A1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 gitu ya, sama dengan 3. Kemudian A2 sama dengan 2 dikalikan 2 tambah 1 sama dengan 5. A3 sama dengan 2 dikalikan 3 tambah 1 sama dengan 7. Dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kalau kita lihat, ini semuanya ininya kelipatan tambah 2 terus ya. Kalau Anda lihat ya. Jadi kan kita punya barisannya awalnya gini ya, 3, 5, 7, berarti ini nanti 9 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membuat, nah, jadi jangan mulai dari A0 ya, karena di sini kita mulai N-nya dari 1. Sehingga nanti saya bisa menuliskan, berarti apa nih? AN plus 1 gitu ya. Kalau AN plus 1 sama dengan apa berarti? AN ya. AN ditambahkan 2 gitu ya. Dengan A1-nya sama dengan diketahui 3. Jadi kita langkah basisnya adalah A1-nya sama dengan 3, kemudian langkah rekursifnya kita membuat AN tambah 1 sama dengan AN ditambah 2. Atau yang lain, ada yang menuliskannya berbeda. Jadi ini memang kalau rekursif itu tidak tunggal ya. Jadi Anda bisa membuat suatu rekursif dengan yang berbeda. Tapi dengan mengacu pada barisan yang tadi kita punya gitu ya di sini ya.
Ada 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk yang kedua, tadi yang kedua itu adalah AN sama dengan 4N min 2. Berarti kalau gini rekursifnya seperti apa? Udah ada yang nyoba belum? Rekursifnya AN sama dengan 4 ditambah AN min 1 dengan syarat A1 sama dengan 2. Gimana? 4 ditambah AN min 1 ya? Iya. Dengan syaratnya? A1 sama dengan 2. Sama dengan 2. Ya, nanti barisannya Anda bisa memperoleh berapa barisannya? 2, 6, 10 gitu ya? 2, 6, 10, dan seterusnya. Di sini, maka nanti Anda bisa menuliskan seperti ini. AN sama dengan 4 ditambah AN min 1 dengan A1-nya sama dengan 2. Oke. Yang ketiga, AN sama dengan 4 berarti gimana? Artinya ini barisannya adalah barisan konstan ya. Berarti 4 semua untuk N dia nilainya 4. Kira-kira kalau definisikan secara rekursifnya gimana? Ya, ini kita bisa menuliskan karena dia fungsinya konstan, ya bisa saja ya, AN plus 1, saya bisa tuliskan kan sama dengan AN. Jadi, nilainya akan sama ya nih dengan, boleh saja gini, A1 ya. A1-nya sama dengan 4. Nah, untuk yang nomor 2 gimana? Diberikan barisannya 1, 5, 17, 53, gitu ya. Kalau Anda menyatakan dalam rekursif gimana nih? AN plus 1 sama dengan 3AN plus 2, Bu. N plus 1 sama dengan 3AN plus 2 dengan A0-nya sama dengan 1. Dengan A0-nya sama dengan 1. Tuh. Kenapa bisa gini? Caranya gimana? Kan A0 tuh 1, berarti A1-nya kan 5. 5 itu sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Kan 1 itu tadi A0, jadinya 3A0 plus 2. Terus buat A2-nya kan 17. Berarti kan 3 dikali 5 plus 2. 3 dikali A1 ditambah 2. Begitu juga seterusnya, Bu. Ya, jadi bisa ya. Untuk menentukan barisan yang seperti ini sebenarnya masih ada 00 ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang fungsi rekursif ya. Jadi fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, tadi kita sudah belajar ke barisan, sekarang ke fungsi. Untuk mendefinisikannya sama, langkahnya ada 2, ada langkah basis dan langkah rekursif. Langkah basisnya, di sini kita mendefinisikan nilai fungsi pada saat 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini fungsinya dengan domainnya adalah bilangan cacah ya. Kemudian langkah rekursifnya kita memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Jadi berdasarkan yang sebelumnya juga gitu ya. Nah, di sini adalah contoh dari fungsi rekursif. Misalkan saya punya F0-nya sama dengan 3, kemudian yang rekursifnya adalah Fn plus 1 itu sama dengan 3Fn ditambah 2. Nah, di sini kita disuruh menentukan F1, F3, dan F5. Nah,
untuk mencari F1 berarti kita masukkan ke dalam rekursifnya ya. Berarti dalam hal ini berarti N-nya kita mulai dari 0 ya. Berarti F1 itu sama dengan 3F0 ditambah 2. F0-nya tadi 3, berarti 3 kali 3 9 tambah 2 11. Nah, untuk menentukan F3, Anda harus tahu F2 dulu ya. Jadi Anda cari F2-nya dulu, kemudian nanti Anda bisa baru menghitung F3. Begitupun dengan yang F5. F5 ini harus Anda menentukan dulu F4-nya gitu ya, baru bisa mendapatkan F5. Nah, sekarang yang contoh berikutnya. Kalau saya punya fungsinya adalah Fn sama dengan n faktorial. Bagaimana kita mendefinisikannya secara rekursif? Kira-kira gimana? Kita kembali lagi ke Jamboard aja ya. Saya balik ke Jamboard. Ya, kita ingin membuat suatu fungsi rekursif dari n faktorial ya. Nah, di sini F0 itu 0 faktorial ya. 0 faktorial itu nilainya 1. Kemudian F1 ini adalah 1 faktorial sama dengan 1 juga. Kemudian F2 ini sama dengan 2 faktorial, itu sama dengan 1 dikalikan 2 gitu ya. Kemudian F3 ini adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan bisa kita tulis 1 kali 2 kali 3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mulai membuat suatu fungsi rekursifnya di sini. Berarti tadi 1 dan 2 kita bisa tulis jadi 2 faktorial gitu ya, dikalikan 3. F4 ini kan 4 faktorial, atau bisa saya tuliskan jadi 3 faktorial dikalikan dengan 4. Nah, dari sini kita bisa menuliskan Fn ini akan sama dengan berarti apa? Berarti kan n dikalikan f n min 1 gitu ya. Nah, diketahui tadi di sini dengan F0-nya berarti sama dengan 1. Tuh. Nah, kemudian contoh berikutnya tadi kalau saya punya AN sama dengan R pangkat N, maka bagaimana kita mendefinisikannya ke dalam fungsi rekursif? Kira-kira gimana? Bagaimana ini? AN sama dengan R pangkat N? Jadi mulai A0, kalau A0 itu berarti kan R pangkat 0 ya. Ini sama dengan 1. Kemudian A1 itu sama dengan R pangkat 1 sama dengan R.
A2 itu sama dengan R pangkat 2. Sama dengan bisa R dikalikan R gitu ya. Ini akan sama dengan, berarti apa ini? Bisa R dikalikan A1 gitu ya. A3 R pangkat 3 ini sama dengan R kuadrat dikalikan R. Jadi sama dengan, saya bisa ketuliskan R dikali A2 ya. Di sini udah kelihatan polanya ya. Berarti kita bisa menuliskan AN, kalau AN plus 1 itu akan sama dengan, berarti apa? R dikalikan AN gitu ya. Dengan, di sini kita punya A0-nya sama dengan 1. Oke, ini adalah fungsi rekursif ya. Nah, contoh fungsi rekursif ini yang terkenal adalah barisan Fibonacci ya. Jadi barisan Fibonacci ini pertama kali dikenalkan oleh Leonardo da Pisa tentang jadi ada sepasang kelinci muda, jantan dan betina yang ditempatkan di suatu pulau. Kemudian diasumsikan bahwa kelinci tersebut tidak akan melahirkan sebelum berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap kelinci akan melahirkan sepasang kelinci setiap 1 bulannya. Jadi asumsinya seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat dari realnya, kelinci itu melahirkannya bisa lebih dari sepasang ya. Tapi kita mengasumsikannya seperti itu, kemudian asumsikan juga bahwa kelinci tidak akan pernah mati di sini. Kemudian muncul pertanyaan, berapa banyak pasang kelinci yang ada di sana setelah N bulan. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi misalkan Fn menyatakan banyaknya pasangan kelinci setelah N bulan. Diketahui di sini F0 sama dengan 0, kemudian jadi kenapa 0? Karena pada bulan ke-0 memang belum ada kelincinya gitu ya. Nah, pada bulan pertama langsung kita taruh sepasang kelinci. Jadi 1, F1 sama dengan 1. Kemudian F2 itu, F2 pada banyaknya pasangan kelinci setelah 2 bulan masih tetap 1. Kenapa? Karena tadi asumsinya dia akan melahirkan setelah 2 bulan gitu ya. Maka nanti pada bulan ketiga dia akan melahirkan sepasang kelinci. Jadi di sini F3-nya akan sama dengan 2, artinya 2 pasang kelinci. Nah, kemudian F4-nya itu akan jadi sama dengan 3. Kenapa? Jadi yang induknya tadi akan melahirkan lagi pada bulan keempat. Sedangkan yang pasangan kelinci yang lahir pada bulan ketiga itu dia belum bisa melahirkan ya, karena dia baru bisa melahirkan setelah 2 bulan dan seterusnya. Maka nanti dapat F5-nya di sini kita peroleh F5-nya sama dengan 5, ada 5 pasang kelinci. Nah, dari sini kita bisa menuliskan barisannya seperti yang tadi ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Maka kita bisa mendefinisikan fungsi Fibonacci ini ke dalam suatu barisan rekursif di mana Fn-nya akan sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. N-nya mulai dari 2 gitu ya. Dengan syarat awalnya F0-nya sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Nah, ada beberapa buku yang menuliskan untuk barisan Fibonacci ini tanpa menggunakan F0 ya, jadi langsung F1 sama dengan 1 gitu, tanpa F0-nya. Nah, ini contoh-contoh dari
barisan Fibonacci ya. Jadi kita bisa melihat dalam suatu kelopak bunga, di mana kelopak bunga itu jumlah kelopaknya, maksudnya di sini akan membentuk suatu barisan Fibonacci. Jadi ada yang kelopaknya berjumlah 3, ada yang 5, 8, 13 gitu ya, dan seterusnya ini. Kemudian kita juga bisa menemukan pada golden ratio pada barisan Fibonacci ya di sini. Nah, di sini mungkin Anda bisa lihat ini adalah perbandingannya gitu ya. Awalnya saya punya ini 1, terus 1 tambah 1 adalah 2, kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5 gitu ya, dan seterusnya ini perbandingannya ini. Nah, kalau Anda lihat perbandingan nanti akan mendekati nilai yang sama gitu ya untuk golden ratio ini. Kemudian barisan Fibonacci juga bisa kita lihat pada segitiga Pascal. Nah, di sini Anda ingat segitiga Pascal kan susunannya seperti ini ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Nah, segitiga Pascal ini kan bisa Anda peroleh misalnya ini 6. 6 ini diperoleh dari penjumlahan 2 sebelumnya ini ya, 3 tambah 3. Jadi membentuk suatu kayak segitiga di sini. Jadi 4-nya ini penjumlahan dari 1 ditambah 3 dan seterusnya. Nah, bilangan Fibonacci-nya kita bisa dapatkan dari penjumlahan ini yang diagonalnya ya. Pertama ini 1, terus ini 1, kemudian 1 dengan 1 jadi 2, kemudian 1 tambah 2 jadi 3, kemudian 1 tambah 3 tambah 1 jadi 5 gitu ya, dan seterusnya. Untuk yang segitiga Pascal ini nanti kita akan belajar pada koefisien binomialnya ya. Ini akan kita gunakan nanti. Kemudian bilangan Fibonacci itu juga kita bisa lihat dalam perkembangan lebah gitu ya. Nah, di sini perkembangbiakan lebah itu awalnya ini ada lebah betina gitu ya. Kemudian ada awalnya ada 1 lebah betina. Kemudian ada jantan. Nah, setelah jantan membuahi, jadi pada lebah itu dia bisa dibuahi atau tidak gitu ya. Jadi bisa langsung berkembang biaknya di sini. Kalau nggak salah, kalau misalnya lebahnya itu dibuahi dengan yang jantannya akan menghasilkan jantan lagi apa ya, kalau nggak salah. Mungkin saya salah, nanti Anda lihat lagi aja. Jadi intinya di sini pada yang kedua ini gitu ya, dia akan jumlah lebahnya ada 2 ya, ada betina dengan jantan. Terus berkembang terus ini, nah ini ya, ke sini ada 1 lagi betina, terus atau kebalik ya, kalau dibuahi jadi betina apa ya, saya lupa. Jadi kalau Anda lihat nih bentuknya akan jumlah lebahnya akan mengikuti bilangan Fibonacci ya. Jadi ada 1, terus 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Berikutnya kita masuk ke himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Nah, ini langkahnya juga sama ya, langkahnya ada 2 ya, langkah basis dan langkah rekursif. Pokoknya ingat kalau langkah basis kita membuat syarat awalnya gitu ya, sedangkan yang langkah rekursifnya kita mendefinisikan suatu aturan. Nah, contoh yang pertama, misalkan saya punya himpunan bilangan bulat positif kelipatan 3. Berarti kalau saya tuliskan himpunannya itu adalah 3, 6, 9, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita membuat suatu mendefinisikan secara rekursif. Nah, langkah pertamanya kita menggunakan langkah basis atau menggunakan syarat awalnya. Nah, di sini syarat awalnya adalah 3. Kenapa 3? 3 elemen S
di sini karena suku pertamanya itu adalah 3 ya, tadi kelipatan 3. Jadi 3, 6, 9 dan seterusnya, pertamanya adalah 3, maka langkah basisnya 3 elemen S. Kemudian langkah rekursifnya, nah kita membuat suatu aturan di sini. Kita tahu tadi S-nya setelah 3 adalah 6 isinya ya. Nah, 6 itu harus kita kaitkan dengan yang sebelumnya. Yang kita punya adalah 3. Jadi 6 itu kan bisa saya tulis 3 ditambah 3 ya. Kemudian 9. 9 itu kita sudah punya 3 dan 6. Jadi 9 itu bisa saya tuliskan 3 ditambahkan 6. Atau bisa juga sebenarnya 3 tambah 3 tambah 3 gitu ya. Nah, di sini kita membuat suatu aturan. Jadi langkah rekursifnya adalah jika X elemen S dan Y elemen S, maka kita punya X tambah Y itu pasti jadi elemen S. Nah, kita membuat suatu aturannya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, berikut ini ada soal-soal latihan. Anda coba kerjakan, nanti kita diskusikan lewat WA group ya. Jadi kuliah konferennya menggunakan Jimit-nya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.